Nabi Muhammad mengenal, mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Ingin mengajak kita semua, khususnya para dai, para mubalik, agar mencoba untuk memahami apa yang dia temukan dalam sebuah riwayat. Apa sebenarnya mafhumnya gitu, apa maknanya. Ketika ada sebuah hadis yang dinyatakan, kalau dinyatakan maudhu falsu la aslalahu, itu oke, tinggalkan saja. Tapi ketika dinyatakan sebagai sebuah hadis yang memang ada yang mensahihkan atau menyatakan sahih, maka kita perlu untuk melihat, membaca apa yang dipahami oleh para ulama dari hadis itu. Maka dari yang ditanyakan tadi itu seputar Nabi Muhammad sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam, itu ada banyak riwayat, tetapi kebanyakan para ulama menghukumkannya dengan la aslalahu, tidak ada asal gitu, Ustaz ya. Tapi anehnya ahlul ahwa, hadis sahih tidak dipakai, ayat pun kadang ditakwilkan, tapi pas hadis palsu itu masya Allah diangkat tinggi-tinggi. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Terus dari mana sebenarnya cerita Aminah lagi perutnya hamil, lalu diceritakan bahwa Jibril datang, malaikat datang, nabi-nabi datang, mengucapkan salam, dan mereka mengatakan sammi waladak Muhammadan, sebutkan namai anakmu dengan Muhammad. Itu dari mana? Walaupun secara riwayat ada rawinya, tapi sebenarnya Nabi Muhammad sudah tahu. Kenapa? Kuntu nabiyyan, aku sudah nabi. Adam belum ada, Aminah belum ada, Abdullah belum ada. Jadi belum ngerti, Pak. Baru dengar ya, dongeng lagi. Tapi ini dongeng sahih. Ini asli. Nabi Muhammad mengenal, mengingat sesuatu yang nggak bisa diingat orang lain. Jangankan cuma ingat waktu beliau di perut ibu, beliau bisa ingat beliau jadi nabi di alam sebelumnya. Ada yang ingat dulu ngapain? Antum ingat gak dulu waktu di alam ruh kita ngapain? Gak ada yang ingat kan? Karena tidak ada yang ingat, diutuslah nabi. Nabi wafat, diangkatlah wali, supaya ruh-ruh ini ingat lagi bahwa dia dulu pernah bersaksi kepada Allah, memandang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang hari ini beriman itu dulu dia mengitari Nabi, datang kepada Nabi, sowan kepada Nabi yang bernama Ahmad, Muhammad. Jadi ini kita ngulang-ngulang aja, Pak. Alam ini cuma muter-muter aja kayak orang tawaf. Tawaf kan muter. Tapi putaran pertama, walaupun tempatnya sama dengan putaran kedua, tapi rasanya berbeda, pengalaman batinnya berbeda. Ini nggak tahu sudah putaran keberapa nih kita hidup di alam semesta. Sebelum masuk nanti ke alam yang setelahnya. Alam apa setelah ini? Alam barzah. Jadi kita ini sudah pindah-pindah. Antum itulah yang disebut alien. Ya, jadi nggak usah nyari-nyari alien ke planet lain. Kita alien itu. Nggak percaya tuh? Ini muka-muka alien nih ya. Macam-macam mukanya. Nabi Adam itu dulu di mana dicipta? Surga. Surga di mana? Inda sidratil muntaha. Di sisi sidratul muntaha. Sidratul muntaha kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, seperti syajarah, daunnya seperti telinga al-fil. Telinga apa? Gajah. Disitulah tertulis nama kita. Jam sekian di malam Rabiul Awal pertama ya. Semuanya si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan hadir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditulis Pak di situ. Kita sekarang cuma menjalaninya. Memang
Di antara tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat itu, yang sahih ditinggalkan dengan berbagai alasan. Misalnya dalam bab akidah, hadis-hadis ahad, walaupun sahih, tidak dipakai. Kalau hadis pun mutawatir, walaupun sahih, alasannya lain lagi. Qati'us subut, tapi tidak qati'ud dalalah. Jadi intinya adalah bermain-main dengan dalil-dalil syar'i. Tapi anehnya ahlul ahwa, hadis sahih tidak dipakai. Ayat pun kadang ditakwilkan. Tapi pas hadis palsu, itu Masya Allah diangkat tinggi-tinggi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi hadis tentang nur, bukan Adam yang pertama mencipta, tapi adalah nur. Lafaznya banyak, diantaranya awwalu ma khalaqallahu ya Jabir nuru nabiyyika. Yang Allah pertama ciptakan hai Jabir bin Abdullah adalah cahaya nabimu, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam lafaz lain, inna awwala ma khalaqallah inna allaha khalaqa nura Muhammad atau nuri qabla an yakhluqa Adam bi 14,000 amin. Falamma khalaqa Adam ja'ala dhalika an-nur fi zulbi. Thumma sara an-nur yatanaqal min bini subin ila akhar ila an ulida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama diciptakan Allah sebelum menciptakan Adam adalah nur. Kemudian ketika nur ini, Adam diciptakan, nur ini Allah jadikan di dalam sulbi Adam. Kemudian dari sulbi Adam pindah ke anak Adam. Anak Adam pindah ke anak cucu Adam. Dan seterusnya sampai ke ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru dilahirkan oleh ibunda Nabi alaihi salatu wasallam Aminah. Dan inilah nur yang disampaikan. Ini semuanya dari segala lafaznya adalah hadis palsu. Seperti yang diakui oleh Imam Al-Ijluni dan sebelumnya Imam Az-Zilai, kemudian Imam Asyuti sendiri dalam Al-Hawil Fatawi menyebutkan laisa lahu isnadun yu'tamadu alaihi. Imam Asyuti kan biasa lembut-lembut orangnya, ya. Jadi tidak ada isnad yang mu'tamad. Seolah-olah ada isnadnya yang hampir mu'tamad, tidak. Dia bukan sampai kepada yang tak ada sanad sama sekali. Kalaupun ada sanad, sanadnya murakkab. Dan walaupun murakkab disusun tapi akazabin, orang-orang dusta. Oleh itu ikhwani akhwati fillah, inilah min ajaibi ahli ahwa. Ahli ahwa itu suka mencari yang aneh-aneh tapi meninggalkan yang masyhur-masyhur, yang sahih-sahih dengan berbagai alasan dan berbagai alasan. Ini jelas-jelas palsu, Masya Allah, ini yang paling masyhur. Yang kedua, ada pula yang berdalil nanti dengan bukan ada yang akan mengatakan nanti bukan Adam manusia pertama, yaitu ini banyak lahir dari kalangan orientalis, orang liberal. Ya, siapa yang dengar kajian ini karena bil munasabah ada Adam lain sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya, alasannya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Nah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah SWT berfirman ketika Allah berkata kepada para malaikat, saya akan menciptakan khalifah di permukaan bumi, di kalangan manusia. Malaikat menjawab, apakah engkau menciptakan khalifah dari orang yang berbuat binasa dan menumpahkan darah? Lalu kata mereka tuh berarti sudah ada contoh sebelumnya. Kalau enggak, di mana malaikat tahu, katanya. Subhanallah. Tuan-tuan aja belum ada penelitian sudah tahu kadang-kadang. Apalagi malaikat yang ilmunya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disinilah kekurangan tulang jeli bahasa malaikat itu jelas man yufsidu bukan man afsada, man yasfiku bukan man safaka. Tuan-tuan kan katanya pandai nahwu sharaf. Nahwu sharaf itu yang namanya fi'il mudhari itu lil hali wal mustaqbal, untuk sekarang dan yang akan datang, bukan yang telah lalu. Maka ayat ini tak mungkin dikatakan sebagai dalil bahwa mereka Allah SWT telah menciptakan manusia sebelum Adam alaihissalam, karena bahasanya man yufsid,
yang akan berbuat binasa. Dari mana mereka tahu bahwa akan berbuat binasa? Antum buatlah penelitian. Tapi tolong ketemu dengan sumber yang asli, bukan rekayasa, bukan rasa-rasa, bukan kira-kira, bahkan bukan cocok logi. Karena ini saya malaikat. Nah, cobalah bertemu dengan malaikat, wawancara, buat angket nanti dengan malaikat. Katakan, ini malaikat ini mengatakan kami tahu dari Allah. Ini malaikat ini mengatakan enggak, kami dah turun ke bumi sebelumnya, sudah ada Adam. Kalau itu nanti kita akui. Kalau tidak, itu hanya gurauan aja atau ngigau bahasanya Ustaz. Igaunya orang-orang yang tidak berilmu. Oleh itu maka apa yang disampaikan tadi oleh ini jelas mukhalif li ijma'i ulama'il muslimin. Ya, ini lahir dari orang-orang yang bukan mumpuni dalam ilmu, walaupun oleh pengikutnya diangkat setinggi-tingginya sebagai masyayikh yang muttaba'in. Dan hadisnya dihukum palsu oleh para ulama. Hadis wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kira sudah cukup luas disampaikan oleh dua guru kita. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Pertama, ingin mengajak kita semua, khususnya para dai, para mubalik, agar mencoba untuk memahami apa yang dia temukan dalam sebuah riwayat. Apa sebenarnya mafhumnya gitu, apa maknanya. Ketika ada sebuah hadis yang dinyatakan, kalau dinyatakan maudhu falsula aslalahu itu oke, tinggalkan saja. Tapi ketika dinyatakan sebagai sebuah hadis yang memang ada yang mensahihkan atau menyatakan sahih, maka kita perlu untuk melihat, membaca apa yang dipahami oleh para ulama dari hadis itu. Maka dari yang ditanyakan tadi itu seputar Nabi Muhammad sudah menjadi nabi sebelum Nabi Adam, itu ada banyak riwayat, tetapi kebanyakan para ulama menghukumkannya dengan la aslalahu, tidak ada asal gitu Ustaz ya. Cuma ada memang satu riwayat yang dihukumkan sebagai riwayat yang sahih, dapat dipertanggungjawabkan, yang mana Nabi ditanya, ya Rasulullah, mata kutibat lakan nubuwah gitu Ustaz ya. Mata kutibat lakan nubuwah. Lalu dijawab oleh Nabi, dia itu kutibat lian nubuwah wa Adam baina jasadin wa ruhin, apa gitu ya. Adam itu masih saja dalam antara jasad dan ruhnya, belum ditiupkan ruhnya. Nah, ketika ada riwayat seperti ini yang diakui atau dianggap dihukumkan sebagai hadis yang sahih, perlu kita lihat bagaimana pemahamannya oleh para ulama. Maka kebanyakan para ulama mengatakan kutibat di situ bimakna sabatat atau wajabat. Jadi kenabian Nabi itu dalam ilmunya Allah yang azali itu sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan Adam pun belum diciptakan. Itu menandakan bahwa ilmu Allah itu sudah tahu dia apa yang akan terjadi. Maka itu maksudnya. Sama seperti ketika ada bayi yang mau dilahirkan, ditiupkanlah ruhnya, lalu dicatat oleh malaikat, diberikan ketentuan-ketentuan bagi dia. Rezekinya berapa, umurnya sampai kapan. Padahal dia belum dilahirkan. Baru dalam rahim ibu. Maka kutibat lakan nubuwah itu bukan berarti dia sudah diangkat menjadi nabi, padahal Adam belum lahir. Makna inilah yang perlu kita ambil dari pemahaman yang benar. Bagaimana para ulama memahaminya secara benar, itu yang kita pakai. Dan jangan pula kita mengartikannya sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang selama ini sudah menjadi pengetahuan kita. Maka itu akan menjadi sebuah kesalahan. Maka para ulama Ahlus Sunnah itu memaknainya sabatat wa wajabat. Tidak ada satupun mereka yang memaknai bahwa dia itu sudah diangkat menjadi nabi padahal Adam saja belum ditiupkan ruhnya. Dan itu tidak mungkin gitu. Sangat tidak mungkin sekali. Karena iya, karena pengangkatan Nabi di umur 40 dia diangkat sebagai menjadi rasul. Apa artinya? Kalau dia sebelumnya sudah diangkat menjadi nabi. Maka memahami hadis seperti ini, inilah yang perlu kita kembalikan kepada pemahaman para ulama salaf. Jangan ambil sembarang pemahaman gitu. Jangan ambil sesuatu yang tidak punya landasan. Sama dengan hadis
Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, ada lagi fasayarani fil yaqazah. Tetapi kan ada syakkum min rawi ya, au faka'annama yarani yaqazah. Nah, ketika ada syakkum min rawi itu saja perlu kita cari hadis penguat. Maka hadis-hadis yang lain justru semua mengarahkan faqad ra'ani itu bukan dan tanpa ada kata yaqazah. Sekarang dipahami oleh para ulama, seandainya pun ada kata yaqazah itu dipahami lagi baik-baik. Bagaimana maksudnya itu dipahami oleh para ulama seperti apa? Sinilah kita perlunya ulama di dalam memahami sebuah riwayat. Maka ada yang mengatakan memaknainya bahwa barang siapa yang pernah melihat Nabi, maka nanti di akhirat dia akan melihat dan ketemu langsung dengan Rasul itu yaqazah. Dan kata Syekh Al-Utsaimin di antara maknanya juga, dan itu yang beliau kuatkan, ketika dikatakan yarani yaqazah itu orang yang hidup pada masa Nabi itu hidup. Jadi ada orang bermimpi ketemu Nabi, nanti satu saat sebelum Rasul wafat dia pasti akan ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang memaknainya seperti itu. Tapi kalau diambil yang syaku menerawinya tadi, faka'annama yarani fil yaqadha, ya tidak ada lagi gunanya penafsiran yang tadi. Nah, satu-satunya yang menafsirkan bahwa bisa ketemu Nabi secara langsung saat terbangun hanya orang sufi. Hanya orang sufi. Dan kata Imam Al-Qurtubi, wadzalika mungkar. Itu pemahaman yang mungkar. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi Ahlussunnah, salaful ummah itu tidak ada satupun yang meyakini bahwa mungkin ketemu dengan Rasul itu pada saat terbangun. Nah, jadi sekali lagi perlu memang bagaimana kita mengembalikan pemahaman sebuah hadis kepada paham yang betul, apa dulu yang dipahami oleh ulama-ulama yang memiliki manhaj yang benar. Tinggalkan manhaj yang salah. Saya kira itu. Terima kasih.